Mangut lele khas kota Yogyakarta. Iya, ini namanya mangut lele. Harum banget, rasanya itu khas dan enak banget. Untuk bisa menikmati mangut lele, gak perlu jauh-jauh lagi jalan-jalan ke Yogyakarta. Jadi bisa dimasak sendiri di rumah. Bikinnya mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat. Hasilnya gak kalah enak sama yang di Jogja. Jadi kayak gini nih makannya. Dengan nasi diawur-awur kayak gini, kalau kurang pedas bisa peletus cabai rawitnya. Bukan main lezatnya. Bisa langsung yuk apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya. Pertama-tama ini ada lele. Aku menggunakan 1 kg lele, ini ukuran sedang. 1 kg berisikan 10 ekor lele ya. Dan ini dimarinasi dulu dengan bumbu. Bumbunya apa aja aku tulisin di video dan deskripsi ya. Langkah selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan itu ada bumbunya, ada cabai merah, terus ada kencur, ada kunyit yang sudah dibakar, terus ada jahe, bawang putih, juga bawang merah. Dan ini sudah aku potong kecil-kecil ya, jadi supaya nanti mudah di blender. Lanjut aku pakai ketumbar yang disangrai seperti ini, aku pakai yang butiran ya supaya rasanya lebih mantap. Lanjut, kita membutuhkan bahan seasoning, itu ada gula pasir, kaldu bubuk, juga garam kasar, seperti ini ya. Bahan selanjutnya yang diperlukan, itu ada 2 lembar daun salam, ada serai yang sudah digeprek seperti ini, dan 2 lembar daun jeruk. Seperti ini ya, 2 lembar daun jeruk. Lanjut ini ada daun kemangi. Selanjutnya ada 700 ml santan, dan ini ada buah tomat, tomatnya yang mengkel ya. Terus itu ada cabai rawit caplak yang utuh seperti ini. Selanjutnya ada kemiri yang sudah disangrai seperti ini ya bun. Dan juga lengkuas, ini aku iris-iris supaya memudahkan untuk di blender. Tahap selanjutnya kita siapkan blender terlebih dahulu. Lalu kita masukin bumbu yang mau di blender. Jadi bumbu yang dihaluskan itu ada cabai merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit. Lalu ada ketumbar. Jadi karena tadi ketumbarnya butiran, ini aku tumbuk-tumbuk dulu sebelumnya. Jadi supaya mudah nanti ketika di blender dijangkau sama blender ya. Dan ikut halus. Karena kalau butiran biasanya kalau dihaluskan dengan blender itu agak sulit halusnya ya. Jadi aku akalin ditumbuk-tumbuk kasar-kasar dulu. Jangan lupa tambahkan air, lalu bisa ditutup blendernya dan siap untuk dihaluskan. Dihaluskan sampai semua bumbunya halus seperti ini ya. Dan kita buka dulu blendernya. Teman-teman di rumah bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Setelah proses bumbu sudah selesai dihaluskan, lanjut kita siapkan minyak dan panaskan. Jadi untuk menggoreng lele membutuhkan minyak yang banyak ya, supaya semua permukaan ikan lelenya masuk dan matangnya bisa menyeluruh secara sempurna dan merata. Biarkan beberapa menit sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, bisa dimasukkan lele yang sudah dimarinasi selama 30 menit. Jadi untuk 1 kilo ikan lele aku menggoreng 2 kali ya. Jadi nggak sekaligus, karena kalau sekaligus wajannya nggak muat dan lelenya nanti dempet-dempet. Jadi digoreng dengan 2 tahap ya. Selama proses penggorengan jangan lupa dibalik supaya lelenya matang ke semuanya secara merata. Ketika lelenya sudah matang dan garing, jadi bisa diangkat ya. Setelah diangkat bisa ditiriskan supaya kadar minyaknya berkurang. Sambil menunggu penggorengan yang pertama minyaknya tiris atau berkurang dan kita lanjut ke penggorengan yang kedua ya. Dilakukan hal yang sama, digoreng hingga garing dan matangnya secara merata. Ketika sudah garing dan bisa diangkat lalu bisa ditiriskan ya, seperti ini. Dan lanjut siapkan minyak kembali dengan wajan yang baru. Panaskan minyaknya, ketika minyaknya sudah cukup panas, lanjut bisa kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Ini ditumis hingga bau harum dan minyaknya keluar. Ketika minyaknya sudah keluar, bisa dimasukkan 2 lembar daun salamnya, terus 2 lembar daun jeruknya, lanjut serai yang sudah digeprek dan diaduk-aduk kembali.
biarkan tercampur secara merata. Lalu langkah selanjutnya bisa tuang kaldu bubuknya, terus garam dan gula pasir, bumbu seasoning yang sudah disiapkan tadi ya. Lalu diaduk-aduk kembali supaya semuanya tercampur merata. Dan selanjutnya bisa ditambahkan air, bisa lanjut dimasak sampai airnya menyusut, minyaknya naik, serta bau langunya benar-benar hilang. Sudah terlihat ya minyaknya naik, airnya sudah menyusut, dan ini wangi banget baunya, dan bau langunya benar-benar hilang. Langkah selanjutnya bisa dituangkan santan 700 ml yang sudah disiapkan. Lalu diaduk-aduk biar santannya nggak pecah. Ini dimasak sampai benar-benar santannya tanek ya. Dan biar nggak cepet basi, kuncinya di sini masak santannya dengan tanak. Dan jangan lupa sambil dikoreksi rasa. Ketika santannya sudah tanak, sudah matang, langkah selanjutnya bisa tuang lele yang sudah digoreng tadi. Dan ini dimasukkan, biarkan kuah santannya meresap ke lelenya, bumbu-bumbunya juga. Lalu bisa taburin cabai rawit utuh seperti ini. Biarkan hingga cabenya layu. Dan ini masak lelenya tidak perlu terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama yang dikhawatirkan hancur. Jadi cukup sebentar aja, kira-kira sudah meresap, artinya sudah siap dihidangkan. Ketika cabenya sudah layu, lanjut bisa dimasukkan tomat yang sudah diiris-iris tadi. Dan langkah selanjutnya bisa ditambahkan daun kemangi yang sudah dicuci bersih. Lalu diaduk-aduk sebentar aja, jadi tidak perlu terlalu lama ya. Dan ini baunya enak banget, bener-bener bikin lapar. Mangut lele sudah matang, siap untuk disajikan. Gimana bikinnya, mudah kan? Untuk bunda di rumah bisa buatnya sendiri ya untuk keluarga tercinta. Untuk yang mau cobain resepnya, aku tulis di deskripsi ya. Nantikan video aku selanjutnya ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.